Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kusmadewi, NIM 12023003 dari Prodi Teknik Geomatika kelas TPB 21. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester PKS dengan membuat dua program dengan konsep perulangan, percabangan, dan array. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan program yang pertama dari bidang studi fisika. Di sini saya menuliskan include IOStream sebagai header yang berfungsi untuk memasukkan outputan, kemudian using namespace std. Kemudian di sini saya memasukkan integer main yang disimbolkan dengan tanda kurung, lalu diikuti dengan tanda kurung perawal. Di sini saya memasukkan outputan berupa data diri. Kemudian di sini saya masukkan float, massa, tinggi, kecepatan, P kecil dan K kecil dengan indeks array massa 1, indeks array tinggi 1, dan indeks array kecepatan 1. Dan saya masukkan char ulangi untuk mengulangi program, dan saya menggunakan integer pilih untuk memilih program. Di sini saya menggunakan perulangan do while dan percabangan if else. Nah, di sini saya mengeluarkan outputan program untuk menghitung energi. Di line 17, saya memberikan outputan berupa 1 energi potensial, dan di line 18 outputan berupa energi kinetik, dan di line 19 saya memberikan outputan masukan pilihan, dan di line 20 memberikan inputan berupa pilih. Pada line 23 saya memberikan percabangan if pilih untuk nomor 1, yaitu di line 24 sampai line 30 itu untuk menghitung energi potensial. Di line 24 itu untuk saya memberikan outputan untuk menghitung energi potensial. Lalu di line 25 outputan masukan massa, dan line 26 saya memberikan inputan massa, di sini disimbolkan dengan indeks array 0. Kemudian di line 27 saya memberikan outputan untuk memasukkan tinggi, dan di line 28 saya memasukkan inputan tinggi dengan indeks array 0, dan di line 29 saya memberikan rumus P sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Di sini saya langsung memberikan nilai gravitasi yaitu 9,8, dan di line 30 saya memberikan outputan berupa energi potensial. Kemudian di line 32, jika pilih 2, user akan memberikan outputan menghitung energi kinetik. Kemudian di line 34, user akan memberikan outputan masukan massa, kemudian user akan memberikan inputan massa dengan indeks array 0. Kemudian di line 36, user akan memberikan outputan berupa masukan kecepatan, dan user akan memasukkan inputan berupa kecepatan yang disimbolkan di sini dengan indeks array 0. Kemudian di line 38, di sini saya memiliki rumus untuk menghitung energi kinetik, yaitu K sama dengan massa dibagi 2 dikali kecepatan, dan user akan memberikan outputan hasil dari energi kinetik tersebut. Kemudian jika user memasukkan angka selain 1 dan 2, maka user akan mengeluarkan outputan berupa Anda salah memasukkan pilihan. Dan kemudian jika user memasukkan angka selain 1 dan 2, kemudian muncul Anda salah memasukkan pilihan, user langsung memberikan outputan tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi, lalu kemudian akan mengeluarkan inputan berupa ulangi. Ya, setelah itu saya akan langsung mengexecute dan run untuk menjalankan program tersebut. Di sini saya akan memasukkan pilihan. Yang pertama pilihan nomor 1. Ya, di sini user akan mengeluarkan outputan menghitung energi potensial, dan saya akan memasukkan massa di sini, misalnya 15, enter.
Kemudian user akan mengeluarkan outputan berupa masukan tinggi. Di sini saya akan memasukkan tinggi, misalnya 10. Kemudian saya enter. Nah, akan keluar hasilnya yaitu energi potensial dengan 1470. Di sini user mengeluarkan outputan tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Saya di sini tekan 2. Kemudian saya enter. Nah, di sini keluar proses excited after for two. Ya, kemudian di sini user akan mengeluarkan tekan Y atau Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Saya masukkan Y. Nah, di sini akan keluar user akan mengeluarkan program menghitung energi. Saya akan memilih nomor 2. Itu energi kinetik. Saya misalnya akan memasukkan masanya yaitu 8. Kemudian memasukkan kecepatan yaitu 12. Nah, keluar energi kinetik hasilnya 576. Kemudian tekan Y atau tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Saya tekan Y lagi dan keluar. Masukkan pilihan. Saya sini akan mencoba memasukkan pilihan selain pilihan nomor 1 dan nomor 2. Saya masukkan pilihan nomor 3. Nah, ketika saya memasukkan pilihan nomor 3, program akan mengeluarkan outputan Anda salah memasukkan pilihan. Nah, tekan Y atau Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Kemudian saya akan menekan N dan program akan selesai. Kemudian saya akan menjelaskan yang logaritma. Di sini saya akan mendeklarasikan massa, tinggi, kecepatan dengan tipe real, dan indeks array ukurannya 1. Kemudian di sini saya akan mendeklarasikan P kecil dan K kecil dengan tipe real. Kemudian saya di sini memasukkan integer pilih dan string untuk ulangi. Di sini memberikan output berupa data diri saya, dan sebelah sini ada output program menghitung energi. Yang pertama energi potensial dan kedua energi kinetik. Nah, kemudian ketika memilih satu, maka output akan menghitung energi potensial, lalu output akan mengeluarkan masukan massa, kemudian user akan menginput massa di sebelah sini, kemudian user akan memberikan outputan masukan tinggi, kemudian user akan menginput besar tinggi di sebelah sini, dan rumusnya P sama dengan massa dikali 9,8 atau ketetapan gravitasi, dan dikali tinggi. Kemudian user akan memberikan outputan hasil kali dari energi potensial tersebut. Jika user memilih pilihan nomor 2, maka user akan memberikan outputan menghitung energi kinetik, user akan memberikan outputan berupa masukan massa, kemudian user akan menginput besar massa di sebelah sini. Lalu user akan memberikan outputan berupa masukan kecepatan, dan user akan memberikan inputan masukan kecepatan, dan besar kecepatannya akan diletakkan di sebelah sini, dan dirumuskan K sama dengan massa dibagi 2 dikali kecepatan, dan outputnya adalah hasil dari energi kinetik tersebut. Lalu jika kita memilih di antara memilih di luar pilihan 1 dan pilihan 2, maka user akan memberikan outputan Anda salah memasukkan pilihan. Kemudian di sini tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi, dan user akan mengulangi program. Langsung saja kita memainkan programnya. Sebelah sini, ya. Di sini langsung kita masukkan pilihan 1. Nah, menghitung energi potensial, masukkan massanya, saya memilih massa 16, kemudian masukkan tingginya 8. Nah, hasil energi potensialnya yaitu 1254,4. Nah, di sini tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Saya tekan Y. Nah, kemudian saya akan memilih yang nomor 2. Nah, nomor 2, program menghitung energi kinetik. Di sini saya akan memasukkan massanya misalnya 7.
dan masukan kecepatannya adalah 13. Di sini keluar besar energi kinetiknya yaitu 591,5. Di sini tekan Y besar atau Y kecil untuk mengulangi. Kan? Kemudian saya pilih pilihan di luar pilihan nomor 1 dan pilihan nomor 2. Misalkan saya di sini akan memilih angka 3. Ya. Dan user akan mengeluarkan Anda salah memasukkan pilihan, tekan Y besar atau Y kecil untuk lanjut. Kemudian saya pencet dan program akan selesai. Kemudian saya akan ke program yang nomor 2. Nah, di baris pertama saya menuliskan include IOStream, yaitu sebagai header untuk memasukkan outputan, kemudian using namespace std, kemudian saya memasukkan integer main dengan simbol tanda kurung diikuti tanda kurung kurawal, dan saya memasukkan outputan berupa data diri saya. Kemudian saya di sini memilih integer pilih untuk memilih pilihan apa yang akan saya jalankan nanti. Lalu float berupa angka dengan integer dengan indeks array 3 dan char ulangi untuk mengulangi program. Di sini saya menggunakan di sini saya menggunakan perulangan while dan percabangan if else. Di line nomor 16, user memberikan outputan, silakan masukkan pilihan program yang ingin dijalankan, lalu dari line 17 sampai line 20, di sini user akan memberikan outputan yang pertama pengurangan, kedua penjumlahan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Nah, di line 21, user akan memberikan outputan masukkan pilihan, dan di line 22, user akan memberikan masukan pilih. Nah, di line 25, jika saya memilih satu, maka user akan memberikan outputan pengurangan, lalu masukkan angka, dan user akan memberikan inputan angka berupa indeks arraynya. Di sini saya berikan 0. Kemudian user akan memberikan outputan angka di sini. Kemudian user akan memberikan inputan angka di sini indeks arraynya berupa 1, dan di nomor 31 di sini angka saya memberikan indeks arraynya 2, terus angka indeks array 0 dan angka indeks array 0 dikurang angka indeks array 1. Kemudian user akan memberikan outputan berupa hasil. Kemudian di line 34, jika saya memilih nomor 2, maka di line 34, jika saya memilih nomor 2, maka user akan memberikan outputan berupa penjumlahan, dan user akan memberikan outputan masukkan angka, kemudian user akan memberikan inputan berupa angka. Di sini saya menuliskan indeks arraynya berupa 0, kemudian user akan memberikan outputan masukkan angka, kemudian user akan memberikan inputan angka. Di sini saya memberikan indeks array 1, lalu di line 40, angka sama dengan angka dengan indeks array 2 sama dengan angka dengan indeks array 0 ditambah angka dengan indeks array 1, kemudian user akan memberikan outputan berupa hasil. Dan di line 43, jika saya memilih angka 3, maka di sini user akan memberikan outputan perkalian, lalu user akan memberikan outputan masukkan angka, kemudian user akan memberikan inputan angka dengan indeks array 0, kemudian user akan memberikan angka berupa masukkan angka, kemudian user akan memberikan inputan angka dengan indeks array 1. Nah, dirumuskan untuk yang perkalian, angka sama dengan angka dengan indeks array 0 dikali angka dengan indeks array 1, lalu user akan memberikan outputan berupa hasil perkalian tersebut. Kemudian, jika memilih nomor 4, maka user akan memberikan outputan berupa pembagian, kemudian user akan memberikan outputan berupa masukan angka, kemudian user akan memberikan input berupa angka dengan indeks array 0, kemudian user akan memberikan outputan berupa masukan angka, kemudian user akan memberikan inputan angka dengan indeks array 1. Nah, untuk pembagian ini dirumuskan
dengan simbol garis miring. Lalu di sini user akan memberikan outputan berupa hasil pembagian tersebut. Nah, jika kita memilih di luar angka 1, 2, 3, dan 4, maka program akan memberikan tulisan seperti ini, pilihan error. Lalu program user akan memberikan outputan berupa N, kemudian user akan memberikan outputan berupa Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Di sini langsung saja kita compile and run. Masukkan pilihan pertama, saya akan memilih yang pertama. Pengurangan masukkan angka 5, kemudian angka 3, kemudian akan muncul hasilnya 2. Untuk selanjutnya tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Nah, di sini saya akan memilih nomor 2, masukkan angka 7, lalu masukkan angka lagi, misalnya 9, nah, akan keluar hasilnya 16. Kemudian saya tekan Y lagi, saya akan memilih nomor 3, yaitu perkalian. Yang pertama yaitu nomor 4, duanya nomor 6, kemudian akan keluar hasilnya 24, kemudian saya akan menekan Y lagi, lalu saya memilih nomor 4, yaitu pembagian, masukkan angka 9, kemudian masukkan angka 3, kemudian akan muncul hasilnya 3. Tekan Y atau Y besar atau Y kecil untuk ulangi, tekan Y. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan inputan selain angka 1, 2, 3, dan 4, yaitu angka 5 misalnya. Nah, pilihan error, tekan Y atau tekan Y untuk ulangi. Di sini saya akan tekan N untuk menyelesaikan program, dan kemudian program akan selesai. Selanjutnya yang di logarithm. Sini saya akan menjelaskan, ya, yang pertama saya mendeklarasikan variabel nama angka dengan tipe real dengan ukuran array 3. Kemudian saya memberikan integer pilih dan string ulangi. Di sini saya memberikan output berupa data diri saya. Di sini saya memberikan output yang pertama pengurangan, kedua penjumlahan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Yang keempat saya akan memberikan output pilih 1, 2, 3, atau 4. Kemudian jika saya memilih 1, maka output akan user akan memberikan output berupa pengurangan, lalu user akan memberikan output berupa masukkan angka, kemudian user akan menginput angka, kemudian user akan menginput angka, lalu user akan menginput angka kembali, dan dirumuskan angka sama dengan angka dikurang angka. Maka output akan menghasilkan hasil pengurangan tersebut. Nah, jika memilih pilihan 2, user akan memberikan output berupa penjumlahan, lalu di sini memberikan output masukkan angka, lalu input angka kembali, lalu masukkan angka kembali, lalu input angka kembali, dan akan di sini dan dirumuskan berupa penjumlahan disimbolkan dengan tanda tambah, dan outputnya akan memberikan hasil penjumlahan tersebut. Jika memilih yang ketiga, di sini user akan memberikan output perkalian, lalu masukkan angka, lalu input angka kembali, lalu user mengoutput angka, lalu menginput angka kembali, dan di sini dirumuskan perkalian dengan bintang. Lalu output akan memberikan hasil perkalian tersebut. Dan jika memilih nomor 4, di sini user akan memberikan output pembagian. Kemudian output akan memasukkan angka, kemudian output akan menginput angka, lalu output akan memasukkan angka kembali, dan user akan menginput angka kembali. Untuk pembagian disimbolkan dengan simbol garis miring, dan di sini user akan memberikan output hasil bagi tersebut. Jika kita memilih di luar dari nomor 1, 2, 3, dan 4, maka program akan memberikan output berupa pilihan error. Langsung saja kita mainkan program ini. Nah, saya di sini akan memilih nomor 1. Nah, pengurangan yaitu masukkan angka. Angkanya 7, misal. Kemudian masukkan angka kembali 4. Nah, hasilnya akan muncul 3. Kemudian tekan Y untuk saya mencoba program nomor 2, yaitu penjumlahan. Di sini user diperintahkan untuk masukkan angka 5, lalu kemudian saya pilih 7. Nah, akan keluar hasilnya 12. Tekan Y, kembali untuk mengulangi, lalu
Saya akan memilih nomor 3, itu perkalian. Saya akan memasukkan angka 8, dan kemudian saya akan masukkan angka 6. Nah, hasilnya adalah 48. Kemudian saya akan menekan Y, pilih nomor 4, dan di sini adalah output pembagian. Saya akan memasukkan angka 8, kemudian saya akan memasukkan angka 2, dan hasilnya adalah 4. Kemudian saya akan menekan Y kembali. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginput angka selain angka 1, 2, 3, dan 4. Terus saya akan menginput angka 5. Pilihan error. Maka kemudian kita akan menekan N untuk menyelesaikan program, dan program selesai. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.